Kisah Saranjana, kota gaib di Kalimantan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara ombak yang menghantam bibir pantai Kota Baru terdengar sayap-seyop dari kejauhan. Aku, Raka, seorang jurnalis lepas yang sudah lama menekuni kisah-kisah urban legend, baru saja menginjakkan kaki di tanah Kalimantan Selatan. Bukan tanpa alasan aku datang jauh-jauh ke sini. Ada satu kisah misteri yang sudah lama menghantuiku. Cerita tentang sebuah kota yang katanya tidak pernah ada di peta. Namun namanya begitu sering terdengar dari mulut ke mulut. Kota itu bernama Saranjana. Nama itu pertama kali ku dengar ketika masih kuliah. Seorang dosen di kampus pernah menyelipkan cerita itu dalam mata kuliah antropologi budaya. Katanya, ada sebuah kisah nyata yang membuat orang-orang percaya bahwa Saranjana benar-benar ada. Kisah itu bukan sekadar omongan orang kampung atau mitos turun-temurun. Ia terekam dalam arsip surat kabar nasional pada tahun 1980. Ceritanya begini. Pada suatu hari, sebuah perusahaan alat berat di Jakarta menerima pesanan buldoser raksasa dengan ukuran yang tidak umum. Pesanan itu dibuat atas nama pemerintah kota Saranjana, Kalimantan Selatan. Semua dokumen lengkap, cap, tanda tangan, bahkan pembayaran dilakukan secara lunas. Tak ada yang mencurigakan sama sekali. Namun, ketika alat berat itu selesai dibuat dan siap dikirim, muncullah masalah besar. Perusahaan pelayaran bingung. Kota bernama Saranjana itu tidak ada di peta. Awalnya mereka mengira hanya salah tulis atau salah alamat. Tapi setelah diverifikasi, memang tidak pernah ada kota bernama Saranjana di Kalimantan. Apalagi yang mampu memesan alat berat sebesar itu. Anehnya lagi, ketika alat berat itu tiba di pelabuhan Kota Baru, tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Hingga akhirnya, buldozer raksasa itu dibiarkan terbengkalai begitu saja di pelabuhan. Berkarat dimakan waktu, menjadi saksi bisu akan kisah misterius tersebut. Kisah itu sempat heboh. Beberapa koran nasional menulisnya, tapi seiring berjalannya waktu, berita itu menghilang. Orang-orang mungkin mulai menganggapnya sekadar hoax atau kebetulan administrasi yang tidak jelas. Namun, bagi sebagian masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di sekitar pulau laut, cerita itu hanyalah potongan kecil dari rahasia besar yang mereka simpan rapat-rapat. Mereka percaya bahwa Saranjana memang ada, hanya saja bukan kota yang bisa dilihat semua orang. Itulah alasan mengapa aku datang. Aku ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri apakah kota gaib itu memang nyata atau hanya rekayasa yang dilebel-lebihkan dari mulut ke mulut. Perjalananku ke Kota Baru bukan perkara mudah. Dari Jakarta, aku harus menempuh penerbangan menuju Banjarmasin, lalu melanjutkan perjalanan darat berjam-jam lamanya. Jalanan yang kulalui sebagian besar sepi, dikelilingi hutan lebat dan rawa-rawa. Saat malam tiba, hanya suara serangga dan deru mesin mobil travel yang menemani. Begitu sampai di pelabuhan kecil, aku masih harus menyeberang dengan kapal feri menuju pulau laut. Tempat di mana cerita tentang Saranjana paling sering diceritakan saat kapal berlayar di malam hari. Aku berdiri di dek, memandang gelapnya laut yang tak bertepi. Angin laut menusuk kulit, membawa aroma asin yang khas. Beberapa penumpang duduk berkerumun sambil bercakap lirih. Aku mendengar samar-samar, mereka juga membicarakan Saranjana. Bukan dengan nada bercanda, tapi seperti orang yang bicara tentang sesuatu yang mereka yakini, sesuatu yang berbahaya. Katanya, kalau beruntung, bisa lihat cahayanya di tengah laut, ujar seorang bapak tua kepada kawannya. Bernd, kau salah. Itu bukan keberuntungan, itu panggilan maut, jawab kawannya dengan wajah serius. Aku menelan ludah, pura-pura tidak mendengar, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Semakin dekat aku dengan tanah yang akan kucari, semakin besar pula rasa takut yang merayap. Diam-diam, sesampainya di Kota Baru, aku langsung menuju sebuah penginapan sederhana. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran terus melayang ke kota gaib yang katanya berada tidak jauh dari sini. Kota yang konon lebih modern dari Jakarta
Denggen gudang tinggi, jalanan lebar, bahkan mobil-mobil mewah yang melintas tanpa suara. Kota yang katanya dihuni orang-orang berwajah pucat, berbusana rapi, tapi matanya kosong. Kota yang tidak bisa ditemukan kecuali kau dipanggil untuk masuk ke dalamnya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mulai mencari informasi dari warga lokal. Aku menemui seorang nelayan bernama Pak Anwar yang konon pernah memiliki pengalaman aneh di laut. Pak Anwar adalah lelaki paruh baya dengan kulit legam, terbakar matahari, tangannya kekar, wajahnya keras, tapi tatapannya penuh kewaspadaan. Saat kutanyakan tentang Saranjana, ia sempat terdiam cukup lama. Matanya menyapu sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Anak muda," katanya akhirnya, dengan suara berat. "Kau dari mana?" "Jakarta, Pak. Saya jurnalis. Saya ingin menulis tentang Saranjana." Mata Pak Anwar menyipit. "Jurnalis ya, kau tahu tidak? Sudah banyak orang datang ke sini mencari kota itu. Tidak sedikit yang hilang. Kalaupun kembali, mereka bukan lagi orang yang sama." Aku terdiam. Kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. "Tapi, Saranjana memang ada kan, Pak?" tanyaku. Pelan, Pak Anwar menghela napas panjang. "Ada, tapi bukan untuk kita, bukan untuk manusia biasa. Itu kota milik mereka. Kota yang tidak boleh dicari. Kau datang dengan niat buruk, kau tidak akan kembali. Kau datang dengan rasa penasaran, kau bisa tersesat. Kau datang dengan hati bersih, ya, mungkin mereka akan memperlihatkannya padamu. Tapi percayalah, kau tidak akan pernah sama lagi setelah itu." Aku menelan ludah. Dari nada suaranya, aku bisa merasakan ketakutan yang tulus. Ia tidak sedang mengada-ada. Siangnya, aku bertemu dengan seorang guru tua yang katanya pernah mendengar cerita langsung dari orang yang masuk ke Saranjana. Namanya Bu Ratna. Ia bercerita dengan nada lirih, seperti mengenang sesuatu yang tidak ingin ia ingat. Dulu, ada seorang pemuda yang hilang di laut. Seminggu kemudian ia kembali, tapi ada yang aneh. Ia tidak pernah lagi sama seperti dulu. Tatapannya kosong, tubuhnya kurus, dan ia jarang bicara. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Aku sudah melihatnya. Kotanya indah, jalannya luis, lampunya terang. Tapi itu bukan untuk kita." Setelah itu, dia sakit-sakitan, lalu meninggal beberapa bulan kemudian. Suasana tiba-tiba hening. Angin sore bertiup pelan, membuat daun-daun kelapa berdesir. "Apa kau masih mau mencarinya setelah semua ini?" tanya Bu Ratna padaku. Aku diam sejenak, lalu mengangguk. "Saya harus tahu, Bu. Kalau memang kota itu benar-benar ada, saya ingin melihatnya. Saya ingin menuliskannya." Ia hanya menghela napas panjang. "Kalau begitu, berhati-hatilah. Jangan sampai kau menjadi bagian dari mereka." Malam berikutnya, aku berjalan sendirian di tepi pantai. Ombak bergulung tenang, tapi hatiku gelisah. Di kejauhan, samar-samar kulihat cahaya redup di atas permukaan laut. Aku terdeget. Cahaya itu bukan perahu, bukan kapal nelayan. Cahaya itu lebih besar, lebih luas, seperti deretan lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Jantungku berdetak kencang. Aku mencoba mengedipkan mata, memastikan apa yang kulihat bukan ilusi. Tapi, cahaya itu tetap ada. Semakin lama, semakin jelas. Jalanan terang, seperti ada gudang-gidang yang menjulang tinggi di tengah laut. Aku terpaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang selama ini hanya kudengar dari cerita orang-orang. Itukah Saranjana? Cahaya itu masih terlihat di kejauhan, seperti kota yang hidup di atas permukaan laut, dengan lampu-lampu yang berkelip, seakan mengundang siapapun untuk datang. Aku berdiri terpaku di bibir pantai. Angin laut meniup wajahku dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara ombak seolah mereda, memberi ruang pada keheningan yang lebih menakutkan. Semakin lama ku pandangi, semakin nyata cahaya itu.
Ada garis lurus seperti jalan raya, gedung-gedung menjulang tinggi dengan lampu neon berwarna-warni. Bahkan, kulihat kilatan cahaya kendaraan yang melintas. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku tahu, itu bukan kapal nelayan. Bukan juga pantulan cahaya dari kota di daratan. Apa yang kulihat benar-benar seperti sebuah kota. Tapi tiba-tiba, angin bertiup kencang, ombak menggulung tinggi. Dan dalam sekejap, cahaya itu lenyap. Hanya kegelapan laut yang tersisa. Aku mematung, bingung antara percaya atau tidak. Apa aku baru saja berhalusinasi? Atau apa itu pertanda bahwa Saranjana mulai memperlihatkan dirinya padaku? Keesokan harinya, aku kembali menemui Pak Anwar, nelayan yang kemarin menasihatiku untuk berhenti mencari kota itu. Wajahnya langsung berubah tegang ketika ku ceritakan apa yang kulihat malam. Tadi, jangan pernah tatap lama-lama, katanya dengan nada tajam. Kalau kau terus menatap, mereka bisa melihat balik ke arahmu. Dan kalau itu terjadi, kau akan dipanggil masuk. Aku merinding mendengar kalimat itu. Dipanggil masuk? Pak Anwar mengangguk pelan. Kota itu hidup. Ia memilih siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh masuk. Kau sudah melihat cahayanya. Artinya, kau sudah berada di ambang pintu. Jangan sekali-kali mencoba mendekat. Banyak orang hilang karena tergoda oleh cahaya itu. Aku menggigit bibir. Rasa penasaran dalam diriku semakin besar. Justru ucapan Pak Anwar membuatku semakin yakin bahwa aku harus melangkah lebih jauh. Siang itu, aku bertemu dengan seorang pria bernama Rahmat, teman lama Pak Anwar. Ia adalah mantan nelayan yang sudah lama berhenti melaut setelah mengalami pengalaman mengerikan. Wajahnya tirus, matanya cekung, seperti orang yang masih dihantui oleh sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Dengan suara lirih, Rahmat bercerita, "Dulu aku melaut bersama 3 orang temanku. Malam itu laut sangat tenang. Tidak ada angin, tidak ada ombak. Tiba-tiba, dari arah timur, muncul cahaya terang. Aku kira kapal besar lewat, tapi semakin dekat, semakin jelas itu bukan kapal. It's a cup." Ada jalan raya, gedung, dan suara musik samar-samar terdengar dari kejauhan. Kami terpesona. Salah satu temanku, Bakar namanya, berkata ingin mendekat. Dia mengayuh perahu ke arah cahaya itu. Kami coba cegah, tapi dia keras kepala. Semakin jauh ia melaju, semakin samar wujudnya. Sampai akhirnya, ia menghilang begitu saja. Tidak ada perahu, tidak ada jejak, hanya laut yang tenang. Rahmat terdiam, matanya berair, tangannya gemetar ketika menyulut rokok. 2 minggu kemudian, Bakar ditemukan di tepi pantai. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong, seakan jiwanya tertinggal di suatu tempat. Dia tidak pernah bicara lagi. Sampai meninggal, aku tercekat, buluku berdiri. Suasana warung kopi tempat kami duduk terasa semakin sesak. Rahmat menatapku dalam-dalam. Kau masih mau mencarinya? Kau gila kalau sampai nekat. Kota itu tidak menerima tamu. Ia mencuri jiwa. Meski semua cerita yang kudengar penuh peringatan. Aku justru semakin yakin bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin membuktikan sendiri. Aku kemudian menemui Bu Ratna lagi, guru tua yang pernah kuceritakan sebelumnya. Kali ini, ia lebih terbuka. Ia membawaku ke rumahnya yang penuh dengan buku-buku tua dan foto-foto hitam putih. Dari sebuah lemari kayu, ia mengeluarkan map lusuh berisi guntingan koran. "Ini," katanya, menyerahkan padaku. "Koran tahun ke-1983? Lihat sendiri." Tanganku bergetar saat membuka guntingan itu. Benar saja, ada artikel berjudul "Bulldozer Pesanan Kota Saranjana Tak Kunjung Diambil". Di dalamnya dijelaskan secara detail tentang alat berat raksasa yang dipesan oleh pihak pemerintah kota Saranjana, lengkap dengan nama pejabat dan tanda tangan. Semuanya sah, resmi, dan tidak terbantahkan. Tapi yang membuatku bergidik adalah kenyataan bahwa kota itu tidak pernah ada dalam catatan resmi.
Bagaimana mungkin, gumamku. Pelan, itulah Saranjana, jawab Bu Ratna. Ia nyata, tapi tidak di dunia kita. Kadang ia muncul, kadang menghilang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Dan jika kau sudah melihat cahayanya, itu berarti kau sedang diawasi. Aku menelan ludah. Tayawasi. Bu Ratna mengangguk serius. Ya, kau bukan lagi pengamat. Kau sudah menjadi bagian dari cerita ini. Malam berikutnya, aku kembali berjalan ke tepi pantai. Aku ingin membuktikan sekali lagi. Apakah cahaya itu akan muncul? Angin laut terasa dingin menusuk. Langit penuh bintang dan bulan separuh menggantung redup di langit. Aku duduk di atas pasir, menatap laut lepas. Hening, hanya suara ombak. Tapi kemudian, perlahan, samar-samar cahaya itu muncul lagi. Sama seperti sebelumnya, kota itu terlihat jelas. Gedung-gedung tinggi, jalan raya yang terang benderang, lampu-lampu warna-warni. Aku menatap terpana. Kali ini, aku tidak hanya melihat cahaya. Aku mendengar suara samar, seperti musik gamelan bercampur dengan bunyi kendaraan. Lalu, ada bisikan, seolah-olah ada yang memanggil namaku. Raka, aku tersentak. Mataku mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Pantai kosong. Angin laut bertiup pelan, tapi bisikan itu terdengar jelas. Raka, datanglah. Keringat dingin mengucur dari pelipisku. Jantungku berdetak tak karuan. Aku tahu, ini bukan halusinasi. Ada sesuatu di balik kegelapan laut yang sedang memanggilku. Tiba-tiba, cahaya kota itu semakin terang. Seolah-olah semakin mendekat ke arah pantai. Aku tertegun. Tidak bisa bergerak. Seandainya aku melangkah masuk ke laut, aku merasa akan sampai ke sana. Tapi sebelum aku sempat mengambil keputusan, suara keras memecah keheningan. Raka, aku menoleh. Pak Anwar berlari ke arahku dengan wajah panik. Ia langsung menarik lenganku dengan kasar. Kau Hila, jangan pernah menatap terlalu lama. Itu panggilan mereka. Kau mau hilang seperti yang lain? Aku terengah-engah, bingung antara takut dan penasaran. Tapi cahaya itu, kota itu masih ada di sana. Dan aku tahu, semakin aku melihatnya, semakin kuat dorongan dalam hatiku untuk datang. Pak Anwar menyeretku menjauh dari pantai. Matanya penuh ketakutan. Kau sudah kelewat batas. Kalau kau teruskan, mereka akan membawamu. Percayalah, tidak ada yang kembali dengan selamat setelah masuk ke sana. Tapi di dalam diriku, ada suara lain yang berbisik. Suara yang sama dengan bisikan di pantai tadi. Suara yang lembut, namun menusuk telinga. Kau harus melihat lebih dekat, Raka. Jangan takut, kami sudah menunggumu. Setelah kejadian menggemparkan di pelabuhan dan cerita truk gaib yang terus diperbincangkan, masyarakat Kota Baru mulai resah. Beberapa warga desa pesisir mengaku mendengar suara gamelan dan tarian di malam hari. Datangnya entah dari mana. Yang lebih aneh lagi, cahaya terang seperti lampu kota kadang terlihat dari kejauhan di arah laut. Padahal semua tahu, tidak ada kota di sana. Kabar ini membuat seorang wartawan muda bernama Rahman tertarik untuk menyelidiki. Ia berangkat ke Pulau Laut dengan tujuan menulis artikel investigasi. Sesampainya di sana, Rahman menemui warga lokal yang sudah lama mendengar kisah tentang kota gaib Saranjana. Seorang nelayan tua bernama Pak Rawi bercerita bahwa beberapa kali ia melihat perahu temannya seakan menghilang di tengah laut saat mendekati titik tertentu, lalu muncul kembali setelah beberapa jam. Ketika ditanya kemana perahu itu pergi, para nelayan hanya menjawab dengan wajah pucat, "Kami singgah sebentar, tapi tidak bisa kau mengerti." Rahman semakin penasaran. Malam itu, ia ikut berlayar bersama Pak Rawi. Laut tenang, langit cerah, namun hawa terasa dingin menusuk tulang. Di kejauhan, Rahman melihat cahaya gemerlap seperti kota besar dengan gedung tinggi, padahal di peta tak ada apapun di sana. Jantungnya berdegup kencang.
"Itu Saranjana?" tanyanya. Parawi hanya berbisik, "Jangan bicara sembarangan. Kalau kau dipanggil, jangan menoleh." Ketika perahu semakin dekat, Rahman mendengar suara musik yang merdu. Seolah ada pesta besar di tengah laut. Ia mencoba menajamkan pandangan. Dan semakin jelas terlihat jalan-jalan bercahaya, kendaraan asing, serta orang-orang berpakaian indah berjalan tanpa menoleh ke arah mereka. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Ombak bergelora, langit mendung menutup bulan, dan suara-suara itu menghilang. Rahman tersentak sadar ketika Parawi mengguncang bahunya. "Kau hampir terjebak. Jangan pernah tatap terlalu lama." Napas Rahman memburu. Tubuhnya gemetar. Ia merasa seperti berada di ambang pintu yang terbuka ke dunia lain. Sebuah kota yang indah sekaligus menakutkan. Setibanya kembali di daratan, Rahman yakin kota Saranjana memang ada. Namun yang ia lihat hanyalah sekelebat, seakan dunia itu hanya menyingkapkan diri kepada orang-orang tertentu. Dan malam itu, Rahman sadar bahwa pintu menuju Saranjana benar-benar ada, menunggu siapapun yang tanpa sengaja melangkah masuk. Setelah pengalaman melihat cahaya kota gaib dari laut, Rahman tak bisa tidur nyenyak. Berhari-hari, rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia memutuskan tinggal lebih lama di kota baru untuk mencari orang-orang yang pernah mengalami kejadian serupa. Suatu sore, ia dipertemukan dengan seorang lelaki paruh baya bernama Jumadi. Lelaki itu terkenal tertutup, namun akhirnya bersedia bercerita. Dengan suara lirih, ia mengaku pernah hilang selama 3 hari di laut bertahun-tahun lalu. Menurut keluarganya, perahu Jumadi karam dan ia dianggap tenggelam. Tapi anehnya, Jumadi kembali dengan perahu yang utuh, tubuh sehat, seolah tak terjadi apa-apa. Rahman menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah pucat, Jumadi menceritakan malam saat badai menghantam perahunya. Ia sudah pasrah mati ketika tiba-tiba cahaya terang muncul dari arah lautan. Tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di sebuah pelabuhan asing dengan dermaga besar. Orang-orang berpakaian mewah menolongnya, berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun, entah bagaimana bisa ia mengerti. Mereka membawanya berkeliling kota jalan lebar, bangunan tinggi, lampu-lampu gemerlap. Semuanya terasa seperti kota modern yang tak mungkin ada di pesisir Kalimantan. Tapi ada yang aneh, ujar Jumadi sambil menunduk. Tak seorang pun dari mereka menatap mataku. Wajah mereka indah, tapi dingin, seperti bukan manusia. Ia mengaku diberi makanan lezat yang tak pernah ia cicipi sebelumnya. Namun, begitu menelannya, rasanya hambar. Setelah 3 hari berada di sana, ia tiba-tiba terbangun di perahunya, terapung di laut tenang, tanpa bekas badai. Rahman merinding mendengarnya. Namun lebih mengejutkan lagi, ia mendapati fakta bahwa Jumadi bukan satu-satunya. Ada pula seorang perempuan bernama Siti Halimah yang dulu dikabarkan hilang di hutan. Setelah seminggu, ia kembali dengan pakaian yang berbeda, kain halus berwarna hijau zamrud yang katanya diberikan oleh penghuni kota gaib. Anehnya, kain itu tetap ada sampai sekarang, meski warnanya tak pernah pudar, meski sudah puluhan tahun. Semakin banyak Rahman mendengar cerita, semakin ia yakin bahwa Saranjana bukan sekadar mitos. Kota itu benar-benar berhubungan dengan dunia nyata menarik. Orang-orang masuk, lalu mengembalikan mereka dengan tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan logika. Namun satu pertanyaan membuat Rahman gelisah. Jika ada yang bisa kembali, bukankah ada juga yang tidak pernah kembali sama sekali? Rahman tak bisa melepaskan rasa penasaran. Semua cerita yang ia dengar, nelayan yang singgah sebentar, perempuan dengan kain gaib, hingga Jumadi yang kembali setelah 3 hari membuatnya yakin bahwa Saranjana memang nyata. Ia merasa harus melihat lebih jauh, bukan sekadar cahaya samar dari kejauhan. Suatu malam, ia kembali ke laut bersama seorang nelayan muda. Ombak tenang, langit jernih, dan bulan bulat penuh menggantung di atas kepala. Beberapa jam berlayar, samar-samar cahaya itu kembali terlihat, kali ini lebih terang, lebih dekat.
Rahman menahan napas. Suara gamelan menggema dari kejauhan, bercampur dengan tawa dan nyanyian. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Cahaya kota gaib tampak begitu nyata, hingga Rahman bisa melihat detail jalan dan bangunan tinggi menjulang. Tanpa ia sadari, kakinya sudah berdiri di tepi perahu, tubuhnya condong ke depan. Nelayan muda yang bersamanya berteriak, "Jangan menoleh terlalu lama!" Tapi Rahman sudah tak mendengar apa-apa. Matanya terpaku. Tiba-tiba, ia merasakan tanah keras di bawah kakinya. Jalan beraspal hitam, gedung-gedung bercahaya, dan orang-orang berwajah pucat yang berjalan tanpa suara. Semuanya indah, namun asing. Orang-orang itu melintas di sampingnya. Tidak ada yang menoleh. Seolah ia tidak terlihat, hanya satu sosok yang mendekatinya. Seorang perempuan berpakaian putih dengan sorot mata tajam. Bibirnya bergerak, berbisik, "Kau sudah dipanggil, jangan kembali." Rahman panik. Ia berlari melewati jalan-jalan kosong, mencari jalan keluar. Tapi semakin ia berlari, semakin dalam ia terjebak. Kota itu tampak tak berujung, penuh cahaya, namun dingin tanpa kehidupan. Suara gamelan berubah menjadi dentuman berat yang membuat kepalanya pusing. Lalu semuanya gelap. Esok paginya, nelayan muda kembali ke pelabuhan sendirian. Perahu mereka utuh, tapi Rahman tidak ada. Ia bersumpah. Rahman berdiri di atas perahu, lalu tiba-tiba hilang, seperti disedot ke udara. Tak seorang pun percaya penuh. Tapi sejak hari itu, nama Rahman hanya menjadi cerita. Beberapa bulan kemudian, sebuah hal aneh terjadi. Seorang nelayan yang melaut mengaku melihat Rahman berdiri di tepi pelabuhan kota asing itu tegak, diam, dengan wajah tanpa ekspresi, seperti salah satu penghuni Saranjana. Sejak saat itu, masyarakat kota baru makin yakin bahwa kota gaib itu nyata. Ada yang bisa pulang dengan tanda aneh, ada yang hilang tanpa jejak, dan ada pula yang menjadi bagian dari mereka. Dan hingga kini, bila malam tenang di Laut Kalimantan, terkadang terlihat cahaya gemerlap kota yang tak ada di peta. Kota indah yang disebut orang sebagai Saranjana. Dan cerita pun tamat.